Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu biomedik dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul efek anti penuaan sel punca mesenkimal korda umbilikalis manusia, tinjauan seluler, biokimia, dan organismal pada tikus tua. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna PhD, spesialis teknologi klinik untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Frans. Saya persilakan saudara calon doktor untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu singkat selama 15 menit. Terima kasih yang terhormat promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, spesialis farmakologi klinik, Doktor of Philosophy. Perkenankan saya membaca ringkasan disertasi saya yang berjudul Efek Anti Penuaan Sel Punca Mesenkimal Korda Umbilikalis Manusia, Tinjauan Seluler, Biokimia, dan Organismal pada Tikus Tua sebagai berikut. Latar belakang penelitian ini adalah semakin bertambahnya populasi usia lanjut di dunia dan juga di Indonesia. Penuaan yang terjadi seiring dengan waktu ini ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, diikuti dengan munculnya berbagai penyakit dan akhirnya kematian. Penuaan merupakan proses yang kompleks. Berbagai teori penuaan mengajukan berbagai penanda penuaan antara lain akumulasi stres oksidatif, pemendekan telomer, sel senescence, inflamasi kronik, dan depresi sel punca. Berbagai upaya terapi anti penuaan telah dicoba untuk menghambat berbagai perubahan tersebut. Salah satunya adalah terapi sel punca yang diteliti pada penelitian ini. Sel punca adalah sel yang mampu memperbanyak dirinya sendiri dan dapat berdiferensiasi menjadi sel lain. Sel punca yang dipakai pada penelitian ini adalah sel punca mesenkimal korda umbilikalis manusia atau disingkat SPM-CUM yang merupakan sel punca multipoten dari sumber dewasa. Selain kemampuan berdiferensiasi, sel punca mesenkimal juga dapat bekerja melalui sekresi berbagai sitokin, faktor pertumbuhan, eksosom, mikrovesikel, dan dapat berinteraksi dengan berbagai sistem imun. Berdasarkan berbagai kemampuan SPM tersebut, pemberian sel punca secara eksogen diyakini dapat mengatasi berbagai proses yang terjadi pada penuaan, antara lain depresi sel punca dan inflamasi kronik. SPM sebagai anti penuaan telah diteliti secara in vitro dan in vivo, namun penggunaannya pada uji klinik masih sedikit dan terbatas pada fase 2, karena mekanisme kerja SPM itu sendiri sebagai anti penuaan yang belum dipahami sepenuhnya. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah bertambahnya populasi usia lanjut yang memerlukan kualitas hidup yang baik, adanya potensi sel punca sebagai anti penuaan, dan bagaimana sel punca dapat mempengaruhi proses penuaan hingga dapat menghambat kematian masih perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efek anti penuaan SPM-CUM pada tikus tua, meliputi parameter klinis, stres oksidatif, inflamasi, hormon reproduksi estradiol dan testosteron, panjang telomer, gambaran organ hati dan ginjal, serta ekspresi antibodi anti manusia di jaringan hati dan ginjal. Penelitian ini berlandaskan pada konsep penuaan yang merupakan proses kompleks terjadi seiring penambahan usia. Berawal dari akumulasi stres oksidatif, kerusakan makromolekul, lalu menimbulkan pemendekan telomer, sel senescence, penurunan hormon reproduksi, inflamasi kronik, dan akhirnya menimbulkan morbiditas dan kematian. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pemberian sel punca secara eksogen diduga dapat mengatasi proses penuaan melalui efek inhibisi stres oksidatif, sehingga dapat mempertahankan panjang telomer, menghambat sel senescence, dapat mengatasi depresi sel punca melalui kemampuannya berdiferensiasi atau menggantikan sel yang rusak. Selain itu, sebagai antiinflamasi, juga diharapkan dapat mencegah terjadinya morbiditas yang dalam penelitian ini diperiksa fungsi motorik dan akhirnya dapat menurunkan kematian. Penelitian ini adalah eksperimental pada hewan coba tikus Prague-Dawley
pada kedua jenis kelamin jantan dan betina, usia 2 tahun yang setara dengan sekitar 60 tahun manusia. Tikus tua dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kontrol. Kelompok perlakuan diberikan SPM-Kum secara intravena dalam 2 dosis. Kelompok pertama 1 juta per kilogram berat badan, atau kelompok A, dan kelompok B 10 juta per kilogram berat badan. Kelompok kontrol disuntikan normal salin. Pada penelitian ini digunakan 42 ekor tikus tua, 24 betina dan 18 jantan, serta di akhir penelitian digunakan 16 ekor tikus muda sebagai pembanding di akhir penelitian. SPM-Kum disuntikan setiap 3 bulan sebanyak 4 kali, sehingga lama perlakuan adalah 1 tahun, sampai usia tikus sekitar 3 tahun setara dengan manusia sekitar 80 tahun. Sebelum penelitian, setiap 3 bulan, dan di akhir penelitian atau 3 bulan setelah suntikan terakhir, dilakukan pemeriksaan parameter penelitian. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Setelah 1 tahun penelitian berlangsung, penampilan fisik luar tikus tua yang bertahan hidup sampai akhir penelitian tampak masih baik. Tikus mampu berdiri dan berjalan dengan baik seperti pada gambar, lalu kelainan yang tampak juga minimal. Efek anti penuaan SPM-Kum pada penelitian ini akan dibahas pada level seluler, biokimia, dan organismal. Pertama, pada level organismal, SPM-Kum dapat memperbaiki survival atau kesintasan tikus tua, terutama pada tikus tua betina yang diberikan dosis lebih besar 10 juta per kilogram berat badan. Seperti pada gambar, tikus tua betina yang diberikan SPM-Kum 10 juta masih hidup sampai bulan ke-11 setelah 4 kali pemberian SPM-Kum. Rata-rata masa hidup kelompok tikus ini juga lebih lama 2 minggu daripada kontrol. Sebaliknya, kelompok tikus tua betina yang diberikan SPM-Kum dosis 1 juta lebih awal mati. Pada kelompok tikus tua jantan, pemberian SPM-Kum dapat menunda kematian, terutama pada kelompok yang diberikan SPM-Kum dosis 1 juta. Namun semakin tua tikus, pada akhirnya tidak tampak perbedaan rata-rata masa hidup yang lebih baik pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kontrol. Pada tikus betina, kesintasan yang lebih baik pada kelompok yang diberikan SPM-Kum dosis 10 juta disertai dengan peningkatan performa rotarot mulai bulan ke-6, disertai dengan parameter biokimia yaitu penurunan kadar IL-6. Hal ini berbeda dengan kelompok kontrol yang IL-6-nya masih meningkat di tengah penelitian dan TNF-alfanya juga masih meningkat di akhir penelitian. Pada kelompok tikus tua betina yang diberikan SPM-Kum dosis 1 juta, kesintasannya paling rendah daripada kelompok lain. Hal ini dapat disebabkan oleh rata-rata kadar IL-6 dan TNF-alfanya yang lebih tinggi pada awal penelitian daripada 2 kelompok lainnya. Meskipun begitu, pemberian SPM-Kum juga telah menurunkan kadar sitokin proinflamasi kelompok tersebut. Kesintasan tikus tua betina dosis 10 juta yang lebih baik juga didukung oleh parameter biokimia lainnya yaitu kadar MDA dan DNA adak yang lebih rendah, kadar estradiolnya yang lebih tinggi daripada kelompok dosis 1 juta. Selain itu di level seluler, rata-rata panjang telomer kelompok tikus tua betina yang diberikan dosis 10 juta juga paling panjang. Pada tikus tua jantan yang diberikan SPM-Kum dosis 1 juta, lebih baik kesintasannya, diikuti dengan perbaikan rotarot mulai bulan ke-9. Kadar IL-6 dan TNF-alfanya juga menurun selama penelitian. Selain itu, kelompok ini juga menunjukkan kadar stres oksidatif di akhir penelitian yang paling rendah, serta memiliki kadar testosteron yang paling tinggi di akhir penelitian. Di level seluler, rata-rata panjang telomer kelompok dosis 1 juta pada tikus tua jantan juga lebih panjang. Efek SPM-Kum tidak sebaik pada kelompok dosis 10 juta, diduga karena kadar IL-6 dan TNF-alfa kelompok ini sangat tinggi sebelum perlakuan dimulai dibandingkan dengan dosis 1 juta. SPM-Kum yang diberikan pada penelitian ini dapat memperbaiki performa rotarot bersamaan dengan menurunnya sitokin proinflamasi. Perbaikan performa rotarot dapat dijelaskan melalui efek SPM yang dapat berdiferensiasi, memicu regenerasi sel punca host, meningkatkan angiogenesis, meningkatkan kadar asetilkolin, dan mensekresikan faktor neurotropik. Pemberian SPM-Kum dapat menurunkan kadar IL-6 dan TNF-alfa melalui efek imunomodulasinya, melalui sekresi antiinflamasi, dan atau melalui kontak dengan sel T. Pada usia tua, penurunan performa fisik berhubungan dengan terjadinya inflamasi kronik. Oleh karena itu, kemampuan SPM-Kum yang mengatasi inflamasi kronik dapat berperan dalam perbaikan performa rotarot pada tikus tua penelitian ini. Pada akhir penelitian, tikus yang kesintasannya lebih baik memiliki kadar stres oksidatif yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh kemampuan
SPM-kum sebagai antioksidan melalui eradikasi langsung, ekspresi antioksidan, dan dapat memicu juga antioksidan endogen. Pada penelitian ini, tikus tua betina SPM-kum dosis 1 juta memiliki estradiol yang paling rendah, dan sesuai dengan kesintasannya yang paling rendah. Hal ini karena estradiol penting untuk kekuatan otot dan berhubungan dengan kesehatan usia lanjut. Pemeriksaan kami lebih lanjut pada ovarium, kami menemukan bahwa jumlah folikel di ovarium juga sudah sangat sedikit. Sebaliknya pada tikus tua jantan, diperoleh kadar testosteron yang paling tinggi pada kelompok dosis SPM-kum 1 juta. Nah, selanjutnya kami juga menemukan gambaran yang sesuai pada testis, yaitu peningkatan jumlah sel Leydig dan perbaikan gambaran tubulus seminiferus. Hal ini menunjukkan bahwa efek SPM-kum dapat lebih nyata pada testis karena terdapat spermatogonia yang memiliki telomerase lebih banyak. Pada level seluler, telomer memendek seiring dengan bertambahnya usia. Kesintasan kelompok tikus tua betina yang diberikan SPM-kum dosis 10 juta didukung oleh panjang telomernya yang lebih panjang daripada kedua kelompok lain. Begitu juga pada kelompok tikus tua jantan, telomer kelompok yang diberikan dosis 1 juta memiliki panjang telomer yang lebih panjang. Telomer merupakan salah satu penanda penuaan. Pemendekan telomer terjadi seiring dengan pertambahan usia dan berkaitan dengan stres oksidatif serta panjang telomer. Studi in vitro sebelumnya menunjukkan dapat terjadi telomer rejuvenation pada sel somatik, serta SPM dapat menghasilkan microRNA yang dapat mengaktifasi telomerase, enzim yang menjaga panjang telomer. Oleh karena itu, pemberian SPM-kum pada penelitian ini yang dapat mempertahankan panjang telomer dipikirkan karena SPM-kum dapat mengatasi inflamasi kronik sehingga menghambat kerusakan lebih lanjut dan atau melalui aktivasi telomerase melalui microRNA yang dihasilkan oleh SPM. Berikutnya adalah pengaruh seluler lainnya pemberian SPM-kum di hati dan ginjal. Seiring dengan penuaan, terjadi penambahan sel Kupffer di hati. Sel Kupffer merupakan sel imun yang dominan berada di hati, serta turut berperan pada inflamasi kronik di jaringan. Pada penelitian ini, pemberian SPM-kum semakin menambah jumlah sel Kupffer pada hati tikus tua. Meskipun jumlah sel Kupffer bertambah di jaringan hati, infiltrat inflamasi di hati maupun ginjal pada kelompok tikus perlakuan sama dengan kelompok kontrol. Pemberian SPM-kum meningkatkan jumlah sel Kupffer di hati tanpa adanya penambahan inflamasi kronik pada jaringan. Hal ini menunjukkan adanya efek imunomodulasi SPM-kum yang diduga mekanismenya adalah melalui debris yang difagositosis oleh sel Kupffer, kemudian menyebabkan perubahan fenotip pada sel Kupffer dan memodifikasi sel T regulator dan akhirnya menciptakan suasana yang tidak bersifat proinflamasi. Seiring dengan penuaan, terbentuk lipofusin di jaringan. Lipofusin adalah salah satu penanda penuaan yang diduga terbentuk dari degradasi lisosom. Pada penelitian ini, lipofusin di ginjal tampak lebih banyak daripada di hati. SPM-kum yang diberikan pada penelitian ini dapat menurunkan ekspresi lipofusin di jaringan ginjal. Lipofusin terbentuk, dikatakan berhubungan dengan stres oksidatif dan inhibisi autofagi. Dan sedangkan penelitian sebelumnya menemukan bahwa SPM dapat mengaktifasi autofagi. Oleh karena itu, kemungkinan SPM-kum dapat mengurangi lipofusin pada tikus tua penelitian ini adalah melalui inhibisi kerusakan akibat stres oksidatif dan atau melalui aktivasi autofagi. Pada penelitian ini tidak ditemukan ekspresi antibodi antimitokondria manusia pada organ hati maupun ginjal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa SPM-kum yang diberikan tidak dapat sampai ke jaringan sebagai sel yang hidup sehingga tidak mengalami diferensiasi. Oleh karena itu dipikirkan kerja SPM adalah terutama melalui efek parakril. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diajukan efek antipenuaan SPM-kum melalui mekanisme sebagai berikut. SPM-kum dapat menghambat pemendekan telomer melalui sekresi vesikel ekstraseluler yang mengandung microRNA yang dapat mengaktifasi telomerase. SPM-kum mempunyai efek imunomodulasi sehingga dapat mengatasi inflamasi kronik pada penuaan. Efek imunomodulasi tersebut dapat melalui sel-to-sel kontak dengan sel sistem imun, sekresi sitokin antiinflamasi, atau secara tidak langsung melalui fagositosis debris SPM di hati yang kemudian mengubah fenotip sel Kupffer dan akhirnya menciptakan suasana yang tidak inflamatorik. Selain itu, efek SPM-kum yang dapat menghambat sel senesens ini juga dapat melalui hambatan ekspresi lipofusin di ginjal. Seluruh efek sistemik pemberian SPM-kum pada penuaan ini
akhirnya dapat menghambat penurunan performa fisik yang ditandai dengan pemeriksaan rotarot, dan akhirnya dapat menunda kematian. Sel punca mesenkimal korda umbilikalis manusia pada penelitian ini disimpulkan dapat menghambat penuaan, khususnya dosis 10 juta pada tikus jiwa betina, yang dapat memperbaiki kesintasan, mempertahankan panjang telomer, menurunkan IL-6 dan TNF-alpha, serta memperbaiki performa fisik. Selain itu, SPM-kum juga dapat menambah sel Kupffer di hati, serta mengurangi ekspresi lipofusin di ginjal, tanpa mempengaruhi terjadinya infiltrat inflamasi di jaringan hati dan ginjal. Efek anti penuaan tersebut terutama disebabkan oleh efek parakrin sel punca, bukan karena proses diferensiasi di jaringan. Hasil penelitian ini menyokong dilaksanakannya uji klinis pemberian SPM-kum untuk usia lanjut, dan meskipun demikian masih perlu diteliti lebih lanjut mekanisme efek parakrin sel punca mesenkimal. Sebagai penutup, berikut ini adalah luaran penelitian selama masa studi. Terima kasih. Terima kasih kandidat doktor Dr. Adisti Wijayanti, MBiomed. Baik, sebelum kami nanti sebelum saya mempersilakan para penguji untuk mengajukan pertanyaan sanggahan, saya bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Siap, Prof. Ari. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan Profesor Dr. Muhammad Sadikin, DSC, untuk mengungkapkan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Sadikin. Baik, terima kasih Bapak Ketua atas waktu yang diberikan. Saudara Promovenda, Anda sudah menyajikan hasil penelitian Anda secara tepat waktu, ya. Namun demikian, ya, saya ada beberapa pertanyaan yang saya inginkan Anda menjawab, ya. Pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda apa yang perlu dikritisi, ya, bukan kekurangan, ya. Kita kekurangan itu penelitian tidak mungkin selengkap apapun, ya. Yang perlu dikritisi dalam model yang Anda kembangkan, ya, atau model penelitian yang Anda kembangkan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Sadikin, DSC. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang penelitian ini tidak luput dari keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah untuk mengetahui efek penuaan. Menurut saya paling baik apabila kita mengikuti individu yang diteliti sampai mati. Jadi tidak dibatasi oleh waktu yang pada penelitian ini adalah 3 tahun. Sehingga kita dapat mengetahui lebih jelas apakah pemberian intervensi yang kita berikan dapat mempengaruhi proses penuaan lebih lanjut sampai akhirnya kematian. Kemudian keterbatasan lain pada penelitian ini juga di akhir penelitian, tikus yang berhasil survive sangat sedikit, terutama pada kelompok tikus tua jantan, sehingga membatasi analisis yang saya lakukan. Terima kasih. Yang saya maksud bukan keterbatasan, ya. Tadi saya katakan semua penelitian betapapun sempurnanya pasti ada keterbatasan. Tetapi di sini ada keterpaksaan. ya keterpaksaan. Yang saya maksud adalah bahwa yang perlu juga diberi komentar banyak, walaupun Anda sudah memberikan komentar, yaitu penggunaan sel punca yang bukan alogenik, xenogenik. Bagaimanapun ini adalah interaksi antara dua spesies. Ya, walaupun Anda sudah memperlihatkan ada kemungkinan bahwa ini bekerja secara parakrin. Coba kita nggak tahu, ya, sebenarnya nggak tahu, ya, tentu susah menemukan kembali sel punca yang disuntikan itu. Si sel punca itu hidup apa enggak? Ya, itu kritisi aja. Jadi bukan keterbatasan, karena memang kita sudah pilih itu, ya, sudah pilih. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah yang kedua. Anda tadi bicara efek parakrin dari sel punca. Bagaimana mengujinya supaya kita pasti bahwa ini efek parakrin yang bisa sebenarnya Anda usulkan dalam saran. Bagaimana kira-kira menurut Anda menguji efek parakrin ini? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Sadikin, DSC. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Baik, Prof. Memang pada penelitian ini kami menggunakan SPM yang bersumber dari manusia, sehingga diberikan secara xenogenik.
Namun sehingga mungkin tidak terlihat dan ada kemungkinan adanya reaksi senogenik pada tikus karena hewan cobanya tikus. Tapi kami menggunakan sel punca manusia karena memang hasil penelitian ini akan digunakan pada uji klinis manusia. Jadi kalau menggunakan SPM yang berasal dari manusia tentunya akan lebih mudah untuk ditranslaksikan ke dalam uji klinis. Tapi memang keterbatasannya bisa saja temuan yang didapat pada penelitian ini adalah karena reaksi senogenik. Misalnya saja penambahan sel Kupffer setelah pemberian sel punca tidak dapat disingkirkan bahwa itu adalah reaksi senogenik akibat pemberian interspesies ini. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai efek parakrin sel punca. Untuk mengetahui efek parakrin sel punca secara in vivo di dalam tubuh host memang sulit, apalagi kita berbagi sitokin yang sama dengan yang ada di dalam tubuh dan yang dibawa oleh SPM-Kum. Sehingga yang dapat dilakukan adalah persis memeriksa kondisi pre dan post sebelum dan setelah penelitian untuk bisa mengecek sitokin-sitokin yang bisa kita ketahui apakah itu berasal dari sel punca atau berasal dari tubuhnya sendiri. Memang sulit. Kebanyakan memang studinya secara in vitro. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat efek langsungnya pada sel yang ada di host. Makanya lebih mudah diperiksa terutama pada hewan coba karena kalau pada manusia kita tidak bisa melakukan biopsi jaringan untuk mengetahui efek anti penuaan sebenarnya dari SPM-Kum. Jadi kita bisa melihat pada jaringan tersebut, melihat lagi lebih dalam apakah masih ada sisa-sisa komponen sel punca eksogen yang tinggal atau berdiam di sana, dan kemudian bagaimana pengaruhnya dengan sel-sel sekitar milik host. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Pak Ketua, masih ada satu pertanyaan, boleh, Prof? Silakan, Prof. Ya, nah, saya begini ya, ini menarik ya, Anda mengatakan ini adalah efek parakrin, ya. Sedangkan jawaban pertama tidak tertutup kemungkinan ada efek senogenik ya dalam respon imun. Itu yang Anda perlihatkan sendiri perkembangan sel Kupffer. Jadi ada cukup kritis, bagus ya. Nah, tapi kalau kita mau menguji efek parakrin ini, ya, saya punya saran atau gagasan, ya. Jadi tidak sel puncanya yang kita suntikan, tetapi sel punca ini dieram dengan kondisi tertentu, ya, dieram dengan kondisi tertentu. Lalu supernatannya atau mediumnya atau katakanlah condition mediumnya itu yang diberikan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sehingga itu benar-benar ya efek parakrin yang kita lihat. Tidak ada pengaruh dari si sel puncanya misalnya. Jadi benar-benar produknya. Kalau kita mau menguji, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas saran yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Sadikin DSC. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Betul, Prof. Memang uji condition medium yang berasal dari sel punca juga telah dilakukan untuk mengetahui efek anti penuaan dari condition medium sel punca. Tapi pada penelitian ini, efek anti penuaan sel punca itu tidak terbatas pada efek parakrinnya dari sekresi sitokin atau faktor pertumbuhan yang dihasilkan oleh SPM-Kum. Tapi pada penelitian ini ada efek tidak langsung yang disebabkan oleh komponen selnya. Jadi secara keseluruhan, baik selnya ataupun sekresi yang dihasilkan oleh sel punca tersebut, semuanya dapat berperan sebagai anti penuaan. Oleh karena itu, sebenarnya kalau efek parakrin secara in vitro, in vivo dari condition medium itu sudah menunjukkan efek penuaan secara langsung, yaitu dengan menurunkan sitokin inflamasi. Tapi efek jangka panjang atau efek tidak langsung kita bisa harapkan dari pemberian SPM-Kum ini dari komponen selnya yang akhirnya pada penelitian ini tampak melalui fagositosis oleh sel Kupffer dan akhirnya bisa menimbulkan suasana yang anti-inflamasi sehingga bisa mengatasi inflamasi kronik yang terjadi pada penuaan. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua, Prof. Ari. Dari saya sudah cukup, ini sudah 10 menit nih saya. Ya,
Ya, terima kasih Prof. Sadikin. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Andes Heriwibowo, MS, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang diberikan. Tentu saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap Promovenda, Saudara Dr. Adisti, yang telah menyelesaikan riset disertasinya dan sekarang pada tahap ujian promosi. Ya, mudah-mudahan bisa mengklarifikasi atas beberapa pertanyaan oleh para penguji. Baik, saya masih melanjutkan pertanyaan kritis dari Prof. Sadikin. Dan saya sepakat tadi efek xenogenik tadi tetap ya yang saudara juga sudah jawab dengan betul, mengundang reaksi inflamasi ditandai dengan Kupffer cell di hati ya, karena Anda sudah juga melacak keberadaan sel ini dengan baik ya. Saya sangat setuju dengan riset-riset yang dilakukan dan kemudian memutuskan bahwa Kupffer cell tadi sudah dijawab oleh Prof. Sadikin, kemudian itu keberadaan situ tidak muncul begitu saja. Tentunya ada magnet yang membuat dia ke situ ya, yang dalam saudara ceritakan dalam disertasi, migrasi sel-sel, bukan migrasi, artinya pemberian stem cell ini, kemudian sel punca ini akan mengarah ke hati dan kemudian ditandai dengan penanda kronik inflamasi ya, di situ Kupffer cell yang meningkat pada jaringan itu. Tentunya ketika Anda menyimpulkan suatu paracrine effect dari penelitian ini ya, pemberian itu kemudian terjadi orkestrasi di dalam jaringan ya, yang kemudian menuju proses homeostasis ya, yang kemudian menuju perbaikan sel, ya, perbaikan jaringan, regenerasi sel, yang berujung pada kesimpulan saudara bahwa rotarotnya baik dan disimpulkan memiliki kesintasan yang baik. Saya melihat bahwa ada beberapa parameter yang penting sehingga keputusan ini bukan keputusan yang missing link, ya, bahwa kemudian ada tanda-tanda awal yang kemudian Kupffer cell yang menunjukkan adanya inflamasi, kemudian awal TNF-alpha yang juga naik pada beberapa sel, tapi berakhir dengan kemudian kesintasan yang baik. Saya yakin ini suatu homeostasis yang terkontrol akibat pemberian dari sel punca ini. Ya. Dapatkah saudara menjelaskan ya, marker-marker apa saja yang saya sebut kemudian missing link, ya, yang kemudian bisa menjelaskan fenomena yang menyebabkan homeostasis itu menjadi terkontrol dan kemudian berakhir dengan rotarot yang baik dan kesintasan yang baik, ya. Sehingga ini mungkin menjadi saran-saran penting ketika kita mendesain suatu studi efek terhadap penuaan ini, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dr. Adisti, kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Andes Heriwibowo, Master of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Peningkatan jumlah sel Kupffer di hati setelah pemberian SPM-Kum pada tikus tua penelitian ini ternyata tidak diikuti dengan penambahan infiltrat inflamasi di jaringan hati. Jadi pada proses penuaan secara fisiologis terjadi inflamasi kronik dan pada jaringan juga tampak seperti pada penelitian kami, tampak di jaringan hati itu ada inflamasi namun berupa sel-sel mononuklear yang bukan akut. Dan penambahan sel Kupffer setelah pemberian SPM-Kum tidak mengubah inflamasinya menjadi akut, tapi tetap saja masih dalam inflamasi kronik dan jadi tidak ada penambahan maupun pengurangan yang bermakna. Hanya sel Kupffer-nya saja yang bertambah. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah penambahan sel Kupffer ini tidak memperparah inflamasi atau malah menciptakan kondisi yang baik, kondisi yang imunomodulasi, maka perlu diidentifikasi lebih lanjut, perlu dikarakterisasi lebih lanjut sel Kupffer atau makrofag di hati ini, bagaimana karakternya, apakah dia masih bersifat proinflamasi seperti yang umumnya terjadi pada penuaan, atau setelah pemberian SPM-Kum justru berubah sifatnya menjadi antiinflamasi. Untuk itu kita bisa memeriksa berbagai marker, surface marker pada sel Kupffer atau makrofag dengan cara mengisolasi makrofag dari jaringan hati tersebut.
Sedangkan parameter lain untuk bisa mengkonfirmasi kembali efek imunoregulasi dari SPM-KUM ini tentunya kita bisa mengukur sitokin-sitokin antiinflamasi seperti EL10. Karena inflamasi kronik pada penuaan sebenarnya tidak semata-mata karena peningkatan sitokin proinflamasi, tetapi juga ada peran sitokin antiinflamasi di situ. Pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap berbagai sitokin yang berperan dalam proses inflamasi, terutama inflamasi kronik pada penuaan, tentunya akan menjadi tambahan penjelasan efek imunoregulasi dari SPM-KUM. Terima kasih. Cukup, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Heri. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Radiana Dewayani, AM Biomed, PhD, untuk menyampaikan pertanyaan sanggahnya. Silakan, Radiana. Terima kasih Prof. Ari, Ketua Sidang, Dr. Adisti, selamat pagi. Jadi kita sudah berdiskusi panjang ya dok ya tentang kemungkinan mekanisme aksi dari SPM-KUM dalam menginhibisi atau memperlambat progresivitas dari penuaan maupun efek-efek yang terjadi akibat proses penuaan. Sebab proses penuaan itu adalah suatu hal yang fisiologis kan dok, tapi pada satu titik proses penuaan ini bisa berlanjut progresif ke arah yang patologis, dan itu yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu ya. Kita ingin aging but healthy and productive aging gitu kan dok. Nah, kalau dari hasil penelitian Dr. Adisti, apa saja hasil-hasil positif atau pesan-pesan positif yang mungkin bisa kita jelaskan kepada halayak atau kepada orang awam, bagaimana sebenarnya mekanisme aksi dari SPM-KUM dalam menghambat laju progresivitas penuaan menuju ke kondisi frailty. Silakan dok. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Radiana Dewayani Antarianto, Master Biomedik, Dr. of Philosophy. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Efek SPM-KUM dalam menghambat penuaan dapat terjadi secara garis besar melalui dua cara. Secara langsung adalah dengan mengatasi atau menurunkan sitokin proinflamasi karena SPM-KUM dapat mensekresikan sitokin-sitokin antiinflamasi sehingga dapat meredakan inflamasi kronik yang terjadi pada penuaan dan yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit akibat usia serta kematian. Setelah efek langsung dari SPM-KUM, maka efek anti penuaan SPM-KUM berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah efek tidak langsungnya. Jadi SPM-KUM ini meskipun tidak sampai ke jaringan sebagai sel yang hidup, tapi debris dari SPM-KUM yang masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian sampai ke hati, ternyata dapat memberikan efek lagi. Pada penelitian ini, nampaknya debris SPM-KUM yang sampai ke hati difagositosis oleh sel Kupffer tanpa mengubah inflamasi kronik yang sudah terjadi akibat penuaan. Efek ini pada akhirnya diyakini dapat mempengaruhi lebih lanjut sel-sel imun yang ada dalam tubuh seperti sel T regulator sehingga akhirnya menciptakan suasana imunomodulasi di dalam tubuh tikus tua penelitian ini. Jadi efek SPM-KUM untuk menghambat penuaan itu sangat kompleks seperti halnya penuaan yang kompleks. Jadi dia bisa direct dan bisa secara indirect. Makanya pemberian SPM-KUM sebagai anti penuaan, pemberian satu kali dapat memberikan efek jangka panjang. Hal ini dapat dijelaskan melalui efek tidak langsungnya. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian SPM-KUM dapat menghambat terjadinya morbiditas yang ditandai oleh penurunan fungsi motorik serta dapat mempertahankan survival pada usia lanjut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adisti. Ada satu mekanisme lagi yang sebenarnya Dr. Adisti juga periksa, dan ini penting dok.
karena autofagi itu merupakan suatu proses seluler anti-aging yang cukup vital. Bagaimana hasil penelitian Dr. Adisti terhadap pigmen lipofusin yang menjadi salah satu marker terjadinya stres oksidatif di tingkat seluler? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Adiana Dewayani Antarianto, MBiomed, Doctor of Philosophy. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Betul sekali. Salah satu parameter yang diperiksa pada penelitian ini yaitu lipofusin, dan pemberian SPM-kum berhasil menurunkan ekspresi lipofusin terutama di ginjal. Hal ini menunjukkan bahwa SPM-kum dapat berperan melalui inhibisi stres oksidatifnya menurunkan ekspresi lipofusin, tapi selain itu SPM-kum yang dapat menghalangi atau menghambat kerusakan lebih lanjut akibat penuaan, salah satunya juga dengan mengaktifasi autofagi yang ditemukan menurun pada penuaan, ternyata juga berperan terhadap keberhasilan SPM-kum pada penelitian ini yang dapat menurunkan ekspresi lipofusin di ginjal. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adisti. Karena Dr. Adisti dari Departemen Farmasi, bolehkah saya bertanya kira-kira standar produk SPM-kum yang seperti apa yang dianjurkan untuk anti-frailty treatment atau healthy aging treatment, Dok? Ya, perkenankan saya menjawab pertanyaan yang terhormat Dr. Adiana Dewayani Antarianto, Master Biomedik PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, memang tantangan untuk menyediakan SPM-kum sebagai suatu produk terapi yang baik berawal dari standarisasi produk itu sendiri. Yang harus jelas adalah karakterisasi dari SPM-kum yang diberikan untuk manusia. Ada kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam produksi SPM-kum. Harus memiliki beberapa surface marker yang positif dan harus tidak memiliki beberapa surface marker yang sudah ditentukan. Kemudian konsistensi produksi juga sangat penting, harus sama dari apapun sumbernya, dan itu menjadi tantangan sendiri, karena bila kita mengisolasi SPM-kum dari sumber yang tua, khususnya kalau kita mengharapkan efek penuaan, kalau kita mengisolasi dari manusia atau sumber yang tua, itu kualitas sel puncak mesenkimalnya sudah menurun. Oleh karena itu, untuk mendapatkan efek penuaan yang baik, maka saya merekomendasikan penggunaan SPM-kum yang berasal dari SPM yang berasal dari donor yang muda. Dalam hal ini penelitian saya menggunakan chorda umbilicalis manusia. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, Prof. Ari, boleh tanya 2 pertanyaan lagi, 2 pertanyaan terakhir? Iya, silakan. Dipendek ya, nih masih ada 3. Baik, 2 pertanyaan terakhir, satu adalah tentang dosis, Dr. Adisti. Jadi karena dari penelitian dokter ada 2 dosis, apakah dosis rendah ataukah dosis tinggi yang lebih baik untuk pasien-pasien nantinya untuk anti-frailty treatment? Dan yang kedua, adakah kriteria inklusi? Dalam artian bila nanti akan ada uji klinis berpembanding dan acak, kriteria inklusi bagi subjek penelitiannya itu seperti apa? Apakah boleh semua orang di atas usia tertentu, ataukah ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut sehingga bisa masuk ke dalam kriteria inklusi? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Adiana Dewayani Antarianto, Master Biomedik, Doctor of Philosophy. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengenai dosis. Dosis pemberian SPM-kum untuk anti penuaan tentunya masih perlu diteliti lebih lanjut. Pada penelitian saya, dosis yang lebih tinggi memberikan efek yang lebih baik pada tikus betina, dan dosis yang lebih rendah tampaknya memberikan efek yang lebih baik justru pada tikus jantan. Tetapi setelah kami telusuri balik ke data baseline, ternyata pada tikus jantan tersebut, pada tikus jantan dan betina yang kurang efek SPM-kumnya adalah karena parameter inflamasi di awal sudah sangat tinggi. Jadi kalau inflamasi kronik yang terjadi pada individu yang sudah tua, sudah nyata sekali, sudah tinggi, dan sudah menimbulkan morbiditas, mungkin diperlukan pemberian SPM-kum yang lebih besar dan lebih sering. Tetapi pemberian komponen sel dalam dosis yang besar tentunya bukan berarti tanpa risiko.
Begitu juga sel punca mesenkimal. Sel punca mesenkimal mengekspresikan tisu faktor yang dapat memicu koagulasi. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali dalam memberikan SPM-CUM. Pada manusia dikatakan aman bila konsentrasi sel tidak melebihi 100.000 sel per mililiter. Jadi tidak hanya jumlah selnya, tapi konsentrasi sel dalam pelarut yang diberikan secara intravena juga harus diperhatikan. Kemudian melanjutkan penjelasan tadi terkait kriteria inklusi pada usia lanjut, tentunya menurut saya bila seorang usia tua tersebut, pasien usia tua tersebut sudah memiliki gangguan pembekuan darah atau gangguan koagulasi, sepertinya kita tidak bisa memberikan SPM-CUM karena pemberian komponen selnya dikhawatirkan dapat memicu terjadinya koagulasi lebih lanjut. Mungkin itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Diana. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari FK Universitas Udayana, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, Spesialis Andrologi FAAC CS. Silakan, Prof. Masih mute, Prof. Terima kasih pimpinan sidang untuk kesempatan ini. Saya sampaikan selamat kepada Promovenda, Dr. Adisti, yang telah mencapai tahap akhir dari penelitiannya ini. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, di disertasi saudara sudah disinggung mengenai teori endokrin ya sebagai penyebab aging proses. Ini karena kebetulan topiknya anti-aging medicine gitu ya. Jadi dalam teori hormon itu, proses penuaan itu terjadi karena hormon berkurang itu. Oleh karena itu pada fase subklinis yang terjadi pada usia muda, itu kalau diperiksa seks rate hormonnya sudah turun. Testosteron, estrogen, progesteron sudah turun ya. Oleh karena itu dalam pengobatan anti-aging medicine, kemudian hormon replacement therapy menjadi sangat penting. Menjadi pilihan utama. Dengan hormon replacement therapy, maka hormon akan dikembalikan sehingga aging proses dapat diperlambat atau dicegah. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara ya mengenai hormon replacement therapy ini? Oleh karena saya lihat di disertasi saudara tidak terlalu banyak, tidak terlalu dalam disinggung. Sebelum kita tiba pada stem cell therapy, ya yang ada sekarang adalah hormon replacement therapy. Silakan, bagaimana pendapat saudara? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, Spesialis Andrologi FAACS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Betul sekali Prof, untuk mengatasi menurunnya hormon reproduksi pada penuaan, maka terapi hormon replacement merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kekurangan hormon tersebut. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, tidak semua pasien dapat menerima hormon replacement terapi. Mungkin misalnya pada pasien yang sudah memiliki riwayat keganasan, sehingga tidak dapat diberikan lagi penambahan hormon reproduksi dari luar secara eksogen. Kemudian proses penuaan itu sendiri merupakan proses penuaan yang kompleks, tidak terbatas pada menurunnya hormon saja, sehingga dipikirkan menambahkan hormon dari luar tidak cukup untuk mengintervensi seluruh proses penuaan yang terjadi, antara lain pemendekan telomer, peningkatan sitokin inflamasi, meskipun hormon reproduksi diketahui juga dapat mempengaruhi sistem imun dan juga dapat mengatasi inflamasi pada usia lanjut. Jadi hormon replacement terapi kalau menurut saya tetap pada tempatnya bila pada usia tersebut, bila pada pasien tersebut memang nyata bahwa yang menjadi masalah penuaannya adalah hormon reproduksinya yang sudah sangat rendah. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan yang kedua ya. Nah, tadi disinggung memang benar pada hormon replacement terapi salah satu kontraindikasi adalah keganasan. Nah, sama halnya dengan kalau kita kemudian mempopulerkan stem cell terapi, salah satu kontraindikasinya keganasan juga sama ya. Jadi setahu saya kalau ada keganasan stem cell terapi nggak boleh diberikan gitu ya.
Oleh karena itu kemudian kalau ini sudah menjadi ada data clinical trial-nya dan bisa dilaksanakan, salah satu yang harus kita perhatikan adalah pemeriksaan keganasan itu tidak boleh diberikan. Nah, saya fokus ke stem cell terapi sekarang. Ya, oleh karena di beberapa negara seperti saya katakan tadi malah sudah diproduksi, ya walaupun bukan dari umbilical. Yang beberapa negara produksi adalah yang berasal dari adipose. Nah, menurut Promovenda, mana lebih baik stem cell yang berasal dari adipose dibandingkan dengan umbilical ini? Dari segi efektivitas, ya, dari segi keamanan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi FAACS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, memang tren penelitian menggunakan sel punca mesenkimal dalam penelitian berbeda antara negara lain dengan negara kita. Negara lain biasa menggunakan adipose karena adipose derived SPM mereka peroleh dari prosedur lipoaspirasi yang sudah common di negara lain. Tapi di negara kita memang yang lebih mudah diisolasi adalah SPM chorda umbilicalis manusia yang bisa diperoleh dari ibu yang melahirkan. Untuk efek anti penuaan, baik adipose maupun sel punca mesenkimal chorda umbilicalis dapat mempunyai efek anti penuaan karena sifat SPM cum-nya yang sama. Tetapi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan tersendiri. Misalnya, dari segi sumber donor, kita harus memperhatikan bila ingin menggunakan adipose derived stem cell untuk efek anti penuaan, maka lebih baik menggunakan adipose yang berasal dari donor yang masih berusia muda. Karena kalau sudah tua, maka kualitas SPM-nya sudah menurun. Kemudian, yang berikutnya, untuk kemampuan imunoregulasi, dikatakan SPM cum lebih superior daripada adipose derived. Kemudian untuk masalah risiko koagulasi, dikatakan dibandingkan dengan sel punca mesenkimal sumber lain, SPM chorda umbilicalis manusia itu mempunyai tisu faktor yang relatif lebih sedikit daripada adipose derived. Meskipun demikian, adipose derived mesenkimal stem cell lebih superior dalam anti penuaan karena memicu vaskularisasi, kemampuannya dalam memicu neovaskularisasi lebih baik daripada chorda umbilicalis manusia. Terima kasih. Ya, nah dari jawaban Promovenda, Dr. Adisti, kita disadarkan bahwa masih ada pro kontra, kontradiksi ya antara beberapa laporan penelitian yang terkait dengan stem cell, apakah berasal dari umbilicalis atau dari adipose. Tadi memang benar bahwa di beberapa negara itu adipose tisu itu diambil dari donor orang muda, dari anak remaja bahkan. Oleh karena kemampuan regenerasinya dianggap jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau diambil dari orang tua. Memang berbeda dengan dari umbilical karena memang dari umbilicus gitu ya. Jadi nggak perlu memperhatikan usia gitu. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Promovenda, Dr. Adisti. Nah, misalnya kemudian katakanlah stem cell sudah dilakukan pada manusia secara teratur misalnya ya, satu pilihan. Apakah dasar pola hidup sehat masih diperlukan atau tidak? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi FAACS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Ya, Prof. Setuju. Menurut saya, gaya hidup sehat tetap harus dilakukan untuk menghambat efek penuaan. Mengapa? Karena pemberian SPM cum pada saat ini masih terbatas diberikan pada usia lanjut. Sedangkan melihat salah satu mekanisme kerja SPM cum adalah meregenerasi sel punca endogen yang sudah ada dalam sistem host, sehingga bisa berdiferensi lebih lanjut, menggantikan sel-sel yang rusak, dan akhirnya mencegah penuaan. Oleh karena itu tetap dibutuhkan kondisi sel punca host endogen yang masih baik, dan ini sangat ditentukan juga oleh gaya hidup lifestyle yang sangat baik. Terima kasih. Ya, senang sekali dengan jawaban saudara, dan saya kira itu
pertanyaan saya yang terakhir dan izinkan Bapak Ketua Sidang. Jadi untuk kita semua, kepentingan kita sebagai akademisi, sebagai tenaga di universitas, bahkan untuk seluruh masyarakat luas, kita harus menerapkan pola hidup sehat kita. Paling tidak dengan pola hidup sehat, maka kita dapat memperlambat atau bahkan mencegah proses aging akan berjalan selanjutnya. Dapat dicegah dengan pola hidup sehat selain dengan pengobatan yang diperlukan. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pimpi. Baiklah, waktu kita ada sekitar 7 menit lagi dan 2 penguji akan mengajukan pertanyaan dan ini kebetulan co-promotor saudara. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, MFIT, Binasim untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Ati. Ya baik, terima kasih Prof. Ari. Saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan hasil yang sudah dicapai oleh calon doktor Adisti. Saya nggak banyak sih, karena kita sudah sering berdiskusi, Dr. Adisti ini saya sebagai klinikus ya, Dr. Adisti sebagai internis klinikus yang memang berurusan dengan pasien-pasien lansia. Mohon maaf, tolong di-mute tuh siapa. Saya ingin menanyakan, mungkin tadi sudah agak bersamaan dengan pertanyaan beberapa penanya sebelumnya. Saya ingin menanyakan Dr. Adisti, ini kan penelitian ini masih pada tataran hewan coba ya, pada tikus. Pertanyaan saya, menurut Dr. Adisti, apa nih step by step yang harus dikerjakan untuk sampai pada penerapan daripada SPM-KUM ini pada manusia. Jadi seberapa bisa diaplikasikan sebetulnya penelitian yang sudah diperoleh atau hasil yang sudah diperoleh Dr. Adisti ini pada manusia. Apa langkah-langkah yang harus dilalui agar kemudian bisa kita terapkan hasil penelitian Anda ini pada manusia. Ya, jadi karena ini sekarang sedang tren ya, keinginan orang untuk awet muda dalam tanda petik gitu ya. Apakah memang hasil penelitian ini sudah bisa diterapkan pada manusia? Dan apa syarat-syaratnya atau tahapan-tahapannya? Supaya jelas ya, kelihatannya masih ada beberapa langkah lagi nih yang harus dikerjakan sebelum bisa kita terapkan. Yang kedua, Dr. Adisti, kalau kita melihat hasil penelitian Anda ini, kelihatannya SPM ini lebih berefek pada tikus tua betina gitu ya, bukan pada yang jantan gitu. Dr. Adisti bisa nggak menjelaskan kenapa ini terjadi gitu ya? Dan satu lagi itu dose effect relationship ya, kalau dalam kriteria Hills itu nggak begitu kelihatan ya. Jadi kita lihat di sini, saya berharap ya antara kelompok SPM-KUM 10·7, lalu 10·6, lalu kontrol itu kelihatan gitu dosisnya itu berpengaruh terhadap semua parameter outcome yang mau diukur. Tapi tampaknya nggak seperti itu. Jadi kelihatannya yang menonjol ini justru pada kelompok SPM-KUM yang 10·7. Sementara yang 10·6 itu enggak gitu loh. Jadi enggak kelihatan, dose effect-nya itu enggak kelihatan. Langsung lompat. Apakah memang, ini bagaimana Anda mau menjelaskan ya? Karena kalau dalam kriteria hubungan kausalitas itu kan mestinya ada ya, dose effect relationship gitu ya. 10·7, 10·6, kemudian kontrol. Kalau ini enggak, 10·7, kontrol, 10·6 gitu. Jadi bagaimana tuh menjelaskan kausalitas, hubungan kausalitasnya, dan mungkin Dr. Adisti bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Master Epidemiologi Binasim. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan pertama mengenai penerapan SPM-KUM pada manusia. Sebenarnya sudah ada uji klinis SPM-KUM pada manusia, tapi masih terbatas sampai fase 2 untuk mengevaluasi keamanan pemberian SPM-KUM secara sistemik pada usia lanjut. Dan progresnya agak lambat karena memang klinisi masih mempertanyakan mekanisme sebenarnya seperti apa anti penuaan dari SPM-KUM. Terlebih lagi juga ada kekhawatiran apakah pemberian SPM-KUM dapat menimbulkan keganasan karena risiko keganasan semakin tinggi pada usia lanjut.
Oleh karena itu, untuk sampai ke dalam uji klinis sebagai anti penuaan, maka masih perlu disiapkan lebih lanjut pemberian SPMK ini, baik sisi pemilihan dosis, berapa lama pemberian SPMK-nya, lama evaluasi pemeriksaan parameter penuaan, kemudian apakah perlu diulang, berapa frekuensi pemberian SPMK yang terbaik untuk penuaan. Semua itu masih perlu dieksplorasi lebih lanjut sebelum kita yakin untuk memberikannya pada pasien usia lanjut. Meskipun demikian, pada uji klinis yang sudah ada, telah terbukti bahwa pemberian SPMK dosis 100 juta per kilogram berat badan, dosis 100 juta sel dan 200 juta sel aman diberikan pada usia lanjut. Jadi sebenarnya kita bisa mulai mencoba, Prof, untuk pemberian SPMK pada usia lanjut ini dalam uji klinis yang baik, yang terukur, yang mengevaluasi parameter penuaan secara serial dari mulai baseline, kemudian sekuensial, dan sampai akhir penelitian. Meskipun demikian, kita juga development protokol untuk memberikan SPMK sebagai anti penuaan itu juga masih harus dibuat dulu, karena belum ada yang baku, belum ada yang standar. Belum lagi tantangan menyediakan produk SPMK yang standar, yang sesuai. Namun kita bisa berbangga di sini di FKUI kita sudah mempunyai unit khusus sel punca yang sudah dapat menghasilkan produk SPM yang standar. Kemudian pertanyaan kedua mengenai efek yang lebih tampak, efek pemberian SPMK lebih tampak pada tikus betina. Nah, secara fisiologis ternyata penuaan tikus betina dan tikus jantan itu juga beda. Dikatakan tikus betina itu lebih lama bertahan hidup daripada tikus jantan. Kemudian penambahan SPMK di sini juga menghasilkan hal yang sama. Ternyata tikus betina juga lebih bertahan hidup daripada tikus jantan. Tetapi kalau kita lihat baseline karakteristik dari tikus tua penelitian ini, ternyata pada umur kronologis yang sama, pada usia tikus 2 tahun, profil tikus tua betina dan jantan berbeda. Tampaknya tikus tua jantan tuh lebih tua daripada tikus betina. Jadi lebih rota-rotnya sudah lebih rendah, kemudian sitokin proinflamasinya juga sangat-sangat tinggi, sehingga dipikirkan pemberian SPMK sudah kurang bermanfaat pada kondisi seperti itu. Atau bila kita ingin memaksimalkan efeknya, mungkin membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih sering. Tentunya itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Mungkin pada tikus tua jantan, efek anti penuaan bisa kita peroleh kalau kita memberikannya lebih awal. Misalnya pada usia 10 bulan, 12 bulan, tidak 2 tahun, seperti pada penelitian ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai dose effect relationship yang kurang terlihat pada penelitian ini, menurut saya ini juga terpengaruh oleh karakteristik dasar dari tikus tua di awal penelitian. Jadi setelah kami menunggu tikus sampai tua umur 2 tahun, kemudian ternyata setelah diperiksa parameter sitokin proinflamasi misalnya antara kelompok perlakuan A dan B dan juga dengan kelompok kontrol ternyata menunjukkan karakteristik yang berbeda. Sehingga dosisnya jadi tidak terlihat. Kebetulan ternyata pada kelompok yang diberikan SPMK dosis 1 juta, dosis kecil, ternyata dia yang sitokin proinflamasinya lebih tinggi. Sehingga dipikirkan pemberian SPMK-nya menjadi tidak cukup untuk mempertahankan kesintasan. Meskipun demikian, pada penelitian ini pemberian SPMK dosis 1 juta pada kelompok yang sitokin proinflamasinya tinggi itu tetap dapat menurunkan IL-6 dan TNF-alfa, meskipun akhirnya tidak mampu mempertahankan kesintasannya lebih baik daripada yang diberikan dosis besar. Jadi, berdasarkan temuan ini, penting sekali kita mengetahui kondisi inflamasi kronik yang sudah terjadi pada pasien yang sebelum diberikan SPMK. Bila inflamasinya sudah sangat nyata, mungkin untuk mendapatkan efek yang kita harapkan, kita membutuhkan pemberian SPMK yang lebih intensif. Terima kasih. Baik, saya kira cukup Pak Dekan mengingat waktu. Ya. Sehingga masih ada beberapa pertanyaan.
Terima kasih Prof. Ati. Berikutnya saya persilakan kepada ya ini kebetulan kepromotor dan penguji tamu kita dari IPB, Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, PhD, PA-Vet konsultan untuk membukakan penelitian sanggahannya. Silakan Prof. Arif. Terima kasih Prof. Haris, pimpinan sidang. Saya ucapkan selamat ya pada Dr. Adisti. Ya, perjuangannya akhirnya mencapai pada tahap terakhir ini dan mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Ada dua pertanyaan prinsip yang ingin saya mendapatkan penjelasan. Tadi sudah banyak didiskusikan mengenai stem cell, mengenai klinis dan sebagainya. Pada penelitian ini, kenapa Dr. Adisti menggunakan rat sebagai hewan coba, dan kemudian kenapa kemudian penelitian ini akhirnya tidak bisa dijangkau dengan statistik secara benar karena berkurangnya sampel di akhir penelitian. Ini terkait dengan prinsip-prinsip penggunaan hewan coba. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, Dr. of Filosofi, Patologi Veteriner Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pemilihan model hewan tikus pada penelitian ini ditujukan agar dapat memperoleh atau mempelajari efek SPM-kum secara menyeluruh sampai ke level jaringan, organ, dan seluler. Kemudian awalnya saya memilih rat atau hewan coba yang besar dengan harapan bisa memperoleh darah yang cukup banyak selama penelitian sehingga dapat mengukur berbagai parameter yang ada di darah. Namun ternyata pada tikus tua, prosedur pengambilan darah, pemberian anestesi sebelum pengambilan darah itu meningkatkan risiko kematian sehingga akhirnya juga tidak bisa diambil darah sebanyak-banyaknya seperti yang saya inginkan selama masa penelitian. Kendala berikutnya, mengapa pada disertasi ini tidak disampaikan analisis statistik? Awalnya memang kami merencanakan analisis statistik tentunya untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Kami merencanakan menggunakan 10 ekor tikus setiap kelompok. Namun setelah menunggu 2 tahun tikus tua, maka tikus betina tinggal 8 ekor per kelompok dan tikus jantan tinggal 6 ekor per kelompok. Terlebih lagi setelah 1 tahun penelitian, jumlah tikus semakin menurun lagi, sehingga sangat sulit untuk membandingkan before dan after parameter yang ada di penelitian ini. Oleh karena itu diputuskan disajikan data secara deskriptif. Selain itu, kami juga menemukan heterogenitas data baseline yang ternyata sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu kami memandang perlu sekali untuk mengeksplorasi setiap individu tikus dalam kelompok agar hasil yang ditemukan dapat dijelaskan dengan lebih baik. Kemudian terkait dengan prinsip-prinsip penanganan hewan coba pada penelitian, memang tidak boleh kami kemudian menambah lagi sebanyak-banyaknya jumlah hewan coba untuk ditunggu sampai tua dan diberikan lagi sel punca mesenkimal. Terkait dengan mekanisme, terkait dengan prinsip reduce, reuse, dan refinement pada penelitian hewan coba. Terima kasih. Baik, jadi message-nya itu ya, jadi bahwa kita tidak bisa menggunakan sebanyak-banyak yang kita mau untuk mendapatkan keinginan kita, namun 3 prinsip itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah setelah mendapatkan hasil, tadi dipresentasikan hasil daripada penelitian yang dilakukan Dr. Adisti, apakah kemudian Dr. Adisti bisa mengatakan bahwa pemanfaatan SPM-kum ini aman atau safety, atau ini merupakan part daripada bagian daripada menuju safety dari pemanfaatan stem cell ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, Dr. of Filosofi, Patologi Veteriner Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pemberian SPM-kum berdasarkan hasil penelitian ini terbukti aman karena dapat mempertahankan kesintasan tikus yang bahkan sudah tua dan tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang
bermakna merugikan pada jaringan hati maupun ginjal, justru menunjukkan efek yang baik. Kemudian penelitian terbaru di FKUI juga dicobakan pemberian SPM-KUM pada pasien COVID-19 yang berat, dan ternyata juga menimbulkan efek yang baik, memperbaiki kesembuhan pasien. Oleh karena itu hasil penelitian kami semakin menambah pengetahuan, menambah data bahwa SPM-KUM aman untuk dapat diberikan kepada manusia dan sangat potensial mempunyai efek anti penuaan meskipun diberikan pada usia yang sudah lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang, saya kembalikan. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih kepada Prof. Venda, Dr. Adisti, Dwi Jayanti, dan juga kepada para penguji, dan Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah hampir 100 yang hadir secara virtual pada ujian terbuka melalui Zoom ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Indonesia dibuka kembali. Calon doktor, Saudara Dr. Adisti Wijayanti M.Biomed, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna PhD, spesialis farmakologi klinik, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Adisti Wijayanti M.Biomed menjadi doktor dalam program studi ilmu biomedik dengan yudisium A IPK 3,98. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Frans. Bapak Ketua Sidang, Profesor Ari Fahri Alsyam, SPPD, Konsultan Gastroenterologi, Guru Besar, staf pengajar, Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya ujian promosi doktor untuk Dr. Adisti hari ini. Akhirnya semua jerih payah, waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Dr. Adisti telah membuahkan hasil yang luar biasa. Dr. Adisti memulai proposal ini karena telah melihat masalah dalam ilmu biomedik yang menyangkut upaya pengungkapan proses penuaan atau aging. Aging menurut pendapat umum merupakan sesuatu yang fisiologik. Jadi dalam siklus kehidupan ada proses kelahiran, perkembangan, dan penuaan yang diakhiri tentu dengan kematian. Namun menurut pandangan lain, aging merupakan proses patologik. Di satu polarisasi yang lain demikian. Mestinya dapat dicegah atau dihambat. Nah, semangat kelompok kedua ini tersirat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Adisti ini, di mana dilakukan upaya untuk mengungkap perubahan biokimiawi
yang nanti akan memberikan dampak klinis yang kira-kira bermakna ya. Penelitian dilakukan pada tikus tua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tidak mudah memelihara tikus sampai tua secara fisiologis. Ya, jadi ini kesulitannya luar biasa yang dihadapi oleh Dr. Adisti ya. Dan kemudian hasil penelitian ternyata menunjukkan stem cell dapat menghambat proses penuaan seperti yang disampaikan oleh Dr. Adisti dalam presentasinya. Dr. Adisti ini merupakan satu peneliti yang tangguh, ulet, cerdas, dan selalu bersemangat dalam melakukan penelitian. Sebagian besar waktu dilaksanakan sewaktu pandemi. Jadi hambatan yang dihadapi itu bertambah karena banyaknya parameter yang dilakukan maupun kesulitan yang dihadapi selama wabah tersebut, wabah ini. Nah, untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Adisti. Nah, semangat penelitian ini yang banyak, yang sangat berharga ini tentu perlu dipelihara dengan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Ya. Saya berharap agar Dr. Adisti tetap aktif meneliti dan membimbing peneliti-peneliti muda selanjutnya di FKUI atau di mana saja. Akhir kata saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga Dr. Adisti, suami Bapak Rizal Miltiades Utolseya, anak Dekwenta Miltiades Utolseya, dan orang tua Bapak Sutrisna dan Ibu Rukmawati MP yang telah rela memberikan waktu, tenaga, dan perhatian untuk Dr. Adis dalam melakukan penelitiannya. Kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Arifah Yarsyam yang telah hadir sendiri memimpin upacara ini, para pembimbing, Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, PhD, Profesor Dr. Muhammad Sadikin DSc, Dr. Heri Wibowo, Dr. Radiana Dewayani PhD, dan Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi. Ketua Prodi, kemudian Prof. Asmarina ya, dan Sekretaris Prodi Melva Lisa, Pak Saki, Mbak Nova, dan Mbak Ini. Khusus untuk Dr. Bun yang guru kami senior yang telah memberikan dukungan yang hadir hari ini, serta Dana yang sangat berharga ya, karena itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada kolega dan hadirin yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Frans. Ya, tentu saya juga atas nama pimpinan sidang dan juga atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia mengucapkan selamat kepada Dr. Adisti Wijayanti MDiomed di atas prestasinya yang luar biasa. Hari ini menyelesaikan salah satu tugas dari staf pengajar di FKUI, yaitu untuk menyelesaikan S3-nya atau doktornya. Dan baik, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa hal nanti. Saya pertama tentu mengucapkan terima kasih kepada para guru besar yang sudah hadir di sini. Saya rasa ini support yang luar biasa ya untuk Dr. Adisti, Profesor Dr. Erni Ernawati Purwaningsi MS. Selamat Prof, ini juniornya, muridnya bisa menyelesaikan doktor hari ini. Dan juga terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Pratibi Puji Lestari Sudarmono, Profesor Dr. Badrul Hegar, dan juga Profesor Dr. Agnes Kurniawan. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Bunyamin Setiawan PhD, Dr. Bun, dan juga Dr. Sandi Lintang, Direktur Stem Cell Cancer Institute Jakarta, dan juga Dr. Yan Sudir Purba, dan acaranya juga dihadiri oleh Wakil Dekan 2 FKUI, Dr. Anis Karuniawati.
Yang berbahagia tentu Ketua Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran FKUI, Bu Desak Gede Budi Krisnamurti, yang juga saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan S3. Saya lihat beberapa kadep juga hadir di sini, terima kasih, dan tentu juga kepada keluarga besar atau rombongan dari Departemen Farmasi Kedokteran FKUI. Dan Dr. Adisti ini menjadi doktor ke-24 di tahun 2021 FKUI, jadi doktor yang ke-24 di FKUI. Perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah berkat juga dukungan dari teman-teman semua ya, terutama yang di Prodi, bahwa dengan tambahan 1 doktor hari ini, pagi ini, maka FKUI saat ini sudah mempunyai prosentasenya ya 58,82% yang S3, kemudian juga jika ditotal dengan SP2 maka kita sudah mempunyai 81,17% staf pengajar FKUI yang S3 dan setara dengan SP2. Tentu ini kita berharap ini terus meningkat karena angka ini memang meningkat sekitar 10 sampai 15% per tahunnya. Jadi ini suatu hal yang membahagiakan buat kita semua. FKUI sebagai suatu institusi pendidikan juga peduli terhadap proses pendidikan dari staf pengajarnya. Dan mengenai risetnya sendiri, saya rasa tadi kita sudah sama-sama mendengar ya, ini adalah satu hal lagi ya, modalitas yaitu dengan penggunaan sel punca mesenkimal dari korda umbilicus manusia, SPM-kum, dan kebetulan dengan uji dengan hewan coba tikus tua, dan dari data-data ini terbukti bahwa SPM-kum ini dapat mencegah proses penuaan dengan mempertahankan panjang telomer, menurunkan sitokin proinflamasi, dan memperbaiki performa fisik, mengurangi ekspresi lipofusin terutama di ginjal, sehingga memperbaiki kesintasan. Jadi ini satu hal yang tentu kita berharap ini bisa berlanjut untuk studi stem cell pada manusia. Kita ketahui bahwa untuk mesenchymal stem cell sendiri untuk FKUI dengan bekerjasama dengan RSCM ya berbagai macam uji klinik sudah dilakukan ya khususnya di ortopedi, dan terakhir alhamdulillah juga ini MSC ini juga sudah menghasilkan publikasi internasional Q1 reputasi baik ya, ini karena memang dipublish di jurnal spesifik untuk stem cell, yaitu bahwa MSC juga mempunyai peran yang cukup signifikan pada pasien-pasien COVID-19 yang berat dan kritis ya, dan mudah-mudahan ini juga segera diapresiasi dalam proses di Badan POM untuk keluar emergency use authorization. Tapi ketika kita bicara soal stem cell, maka kita juga harus tahu bahwa labnya juga harus memang sudah secara official itu mempunyai izin dan sudah tentu disupervisi oleh Badan POM. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa buat Dr. Adisti ini merupakan langkah selanjutnya untuk terus melakukan riset-riset dan juga menghasilkan publikasi-publikasi internasional. Ya, saya rasa ini juga untuk riset ini sudah menghasilkan publikasi internasional untuk terus bisa naik jabatan fungsionalnya, dan kita berharap bahwa siapapun yang menjadi staf FKUI itu harus bercita-cita menjadi guru besar. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa memang ternyata work ya. Jadi sampai 3,5 tahun ini lebih dari 45 guru besar bisa kita hasilkan, dan nampaknya buat kita yang ada di FKUI ini tergantung dari kita karena prosesnya sudah seperti air mengalir. Itu saya sebutkan demikian bahwa proses guru besar di FKUI ini seperti air mengalir. Jadi apakah teman-teman ini ingin masuk dalam air yang ikut mengalir? Silakan, kami tunggu proses-proses untuk mencapai hal tersebut. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Ketua Program Studi S3 Biomedik, Prof. Asmarina, dan Sekretaris Dr. Melva ya, berkat dukungannya dan supportnya sampai saat ini. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih tentu kepada promotor, dalam hal ini Profesor Dr. Franciscus Deviatna,
yang luar biasa yang mensupport Dr. Adisti untuk mencapai doktor hari ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada kopromotor Profesor Dr. Siti Setiati dan juga kepada kopromotor yang juga sebagai penguji tamu kita dari IPB Profesor Dr. Hewan Arif Budiono, PhD, pakar anatomi veteriner konsultan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, ketua tim penguji Profesor Dr. Muhammad Sadikin, Doctor of Science. Terima kasih Prof. Masih komitmennya yang luar biasa untuk terus mendampingi para S3 kita untuk bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota tim penguji, Dr. Andes Heri Wibowo, kemudian juga Dr. Radiana Dewayani, AM Biomed, PhD, dan juga tentu kepada penguji tamu kita, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, dari Andrologi, Fellow of American Academy of Cosmetic Surgery, dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Terima kasih Prof atas support dan dukungannya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya tentu juga ingin mengucapkan selamat kepada suami tercinta Bapak Rizal Miltiades, selamat atas prestasi istri tercinta, dan juga kepada Ananda di Quinta MU. Dan pada orang tua ini saya juga menyaksikan tadi kedua orang tua tercinta Dr. Adisti ya mensupport beliau, orang tua Bapak Sutrisna dan Ibu Rukmawati MP. Selamat ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Ananda tercinta sudah mencapai gelar jenjang akademik tertinggi doktor. Dan juga kepada adik kandung Endrian di Surukmana dan juga pada Edi Humardani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan saya juga tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tadi hampir mencapai 100 di Zoom, dan tentu ini support untuk Dr. Adisti. Terakhir ya seperti biasa, ini pantun yang saya nggak tahu ditunggu-tunggu atau tidak, tapi kadang-kadang saya bilang pada peserta didik yang kebetulan staf pengajar, yang kalau agak-agak lambat saya bilang saya sudah mempersiapkan pantun untuk Anda gitu loh. Jadi ini saya susah bikin pantun kok, kapan selesainya? Jangan sampai ini pantunnya saya likuidasi gitu. Nah itu memotivasi ternyata, mengejar mereka ingin mau jadi S3, dan bahkan saya bilang ya artinya justru yang ditunggu-tunggu pantunnya Pak Dekan, bukan nilainya berapa begitu. Terima kasih lah, itu diapresiasi oleh teman-teman semua. Ya masih ke pasar, karena terus terang saja saya selalu terobsesi jalan-jalan ke pasar gitu ya, ke Pasar Kenari, Pasar Cikini, walaupun hal ini tidak bisa saya lakukan karena memang masa pandemi, tapi pantun saya tetap harus kita optimis. Suatu waktu kita tetap bisa masuk ke Pasar Cikini, Pasar Kenari, dan Pasar Pramuka. Ini kebetulan saya ambil yang Pasar Kenarinya dulu. Jalan-jalan ke Pasar Kenari, beli jambu dan mangga muda, itu yang jualnya ibu-ibu agak obesitas, saya nggak tahu mungkin sekarang tambah awet muda atau awet tua setelah pandemi, tapi saya nggak tahu apakah yang terjadi pada ibu itu, tapi nanti kalau setelah pandemi saya akan cari ibu itu, karena memang jambunya manis itu yang dia jual itu ya. Jadi kembali lagi saya mulai dari awal, jalan-jalan ke Pasar Kenari, beli jambu dan mangga muda. Selamat untuk Dr. Adisti Wijayanti, studi menemukan sel punca menunda kita menjadi tua. Nah, itu dia tadi. Jadi silakan ya, tapi ini masih uji animal, jadi jangan dicobain langsung gitu ya. Ini kata Profesor Arif tadi, ini untuk sementara masih membantu tikus supaya lebih muda gitu dengan ini. Jadi nanti kita tunggu studi-studi berikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semuanya. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.